Bismillahirrahmanirrahim. Diterimanya amal tidak cukup hanya dengan ikhlas. Ada syarat yang kedua. Para sahabat pun memiliki pemahaman bahwa ibadah bukan hanya dengan niat ikhlas semata, namun juga harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai dalilnya, akan kami bawakan dua asar riwayat dari para sahabat. Pertama, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kullu bid'atin dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Kedua, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terdapat kisah yang telah masyhur dari Ibnu Mas'ud ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, "Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Begitu cepat kebinasaan kalian. Mereka sahabat Nabi, kalian masih ada. Pakaian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum rusak. Bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan bid'ah?" Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Lihat, kedua sahabat ini, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meyakini bahwa niat baik semata-mata tidaklah cukup. Namun, ibadah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala juga harus mencocoki teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seluruh ibadah haruslah memenuhi dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mencocoki petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidaklah tepat perkataan sebagian orang ketika dikritik mengenai ibadah atau amalan yang ia lakukan, lantas ia mengatakan, "Menurut saya segala sesuatu itu kembali pada niatnya masing-masing." Ingatlah, tidak cukup seseorang melakukan ibadah dengan dasar karena niat baik, tetapi dia juga harus melakukan ibadah dengan mencocoki ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka puasa sebagai salah satu bentuk ibadah yang mulia yang menjadi pembahasan ini juga memiliki syarat-syarat di atas agar ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nih.